Anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita sambung dengan tholabul ilmi. Yang kedua, sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita, dan pada pagi ini insyaallah kita akan membahas kelanjutan tentang perkembangan ilmu Islam. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sumber hukum kita orang Islam, umat Islam itu yang pokok ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan turunannya seperti ijma' sahabat dan qiyas. Dan segala hal insya Allah itu sudah termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja memang ilmu ini berkembang. Di dalam zaman, pada zaman Rasulullah, Al-Quran itu belum ditulis. Tapi kemudian karena keperluan, kebutuhan, akhirnya Al-Quran itu ditulis dalam satu mushaf pada zaman Khalifah Utsman ibnu Affan, sebagaimana sudah kita bahas. Kemudian di zaman Rasulullah, penjelasan Rasulullah, jadi Rasulullah itu adalah penjelas dari Al-Quran. Apa yang diucapkan Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang didiamkan oleh Rasul, itu adalah penjelas dari Al-Quran. Nah, tapi pada zaman Rasulullah, hadis sendiri itu belum ditulis. Dan pada waktu itu tidak ada keperluan untuk meneliti hadis karena Rasulullah masih hidup. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau misalnya ada orang ragu betul enggak ini diucapkan oleh Rasul, maka pada waktu itu orang bisa langsung bertanya kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah wafat, kemudian masuk ke generasi sahabat. Pada waktu itu orang juga tidak bertanya tentang kesahihan hadis, karena para sahabat itu adalah orang-orang yang adil, yang nggak mungkin berbohong. Masuk ke zaman tabi'in, masuk ke zaman tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah itu ternyata mulai banyak orang yang berbohong atas nama Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan itu, Nabi tidak pernah melakukan itu, tapi oleh orang-orang itu dibilangin Nabi pernah bilang begini dan begitu, untuk mencari kepentingan tertentu, untuk kepentingan tertentu. Sehingga akhirnya pada era itu para ulama ini kemudian melakukan penelitian tentang hadis. Nah, dari penelitian tentang hadis itu akhirnya muncul banyak klasifikasi hadis. Ada dari sisi kesahihannya, ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif, ada yang mardud. Dari sisi jumlah perawinya, ada hadis mutawatir, ada hadis gharib, ada hadis aziz, ada hadis masyhur. Dari sisi tersambungnya, dari sisi penisbatannya, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, semua ini enggak ada di zaman Nabi. Ini baru ada di zaman setelah tabi'ut tabi'in. Nah, dari klasifikasi itu akhirnya muncul konsekuensi, dan akhirnya muncul banyak kitab yang ditulis oleh para ulama terkait dengan masalah ini.
Ada ulama-ulama yang hanya mengumpulkan hadis sahih seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada ulama-ulama yang mengumpulkan hadis hasan. Ada ulama-ulama yang mengumpulkan hadis dhaif. Bahkan ada ulama-ulama yang mengumpulkan hadis palsu. Nah, kenapa itu dikumpulkan? Ya biar kita ini mudah, tidak keliru dalam mengambil hadis. Nah, semua itu tidak ada di zaman Nabi. Itu memang berkembang seiring dan perkembangan zaman dan memang itu dibutuhkan. Maka tidak semua yang tidak ada di zaman Rasul itu bid'ah ya. Jadi penulisan Al-Quran, klasifikasi hadis itu tidak ada semua di zaman Rasul. Dan pada waktu itu memang tidak diperlukan ilmu-ilmu itu. Karena pada waktu itu umat masih bersama Rasul atau hidup dekat pada zaman Rasulullah. Sehingga memang semakin ke sini ilmu itu semakin banyak. Dalam rangka apa? Itu sebetulnya dalam rangka untuk menjaga kemurnian Islam. Sehingga kalau orang yang hidup di zaman sahabat, orang yang hidup di zaman tabi'in, ketika mendengarkan hadis dari Nabi, itu nggak ada yang bertanya, itu dari siapa? Nggak pernah yang bertanya begitu. Orangnya adil nggak gitu. Tapi setelah munculnya banyak kebohongan, maka akhirnya ketika orang itu mengatakan Rasul berkata begini, orang mulai bertanya, Anda kok bilang begitu dari siapa? Siapa dari siapa? Siapa dari siapa? Bagaimana dia kehidupannya? Akhirnya orang mulai bertanya tentang isnad. Makanya ada ungkapan laulal isnadu laqala man syaa bima syaa. Kalau seandainya tidak ada sanad, orang siapapun akan berkata apapun, saenake dhewe akhirnya gitu ya. Tapi dengan adanya ilmu itu akhirnya membatasi, orang tidak bisa seenaknya sendiri. Nah, kemudian salah satu ilmu yang juga berkembang yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Ada banyak ilmu tentang bahasa Arab. Nah, ada nahwu, ada shorof, ada ilmu balaghah, ada ilmu badi', ada ilmu adab, dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan semua itu tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi kalau seandainya orang di zaman sahabat ditanya tentang ilmu nahwu, itu ya nggak ngerti, karena memang belum ada pada waktu itu. Kenapa belum ada? Karena tidak perlu pada waktu itu. Kenapa? Karena kemampuan bahasa itu melekat pada mereka. Jadi mereka itu dengan bahasanya bisa memahami Al-Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Dan waktu itu orang-orang Arab yang hidup di zaman Nabi itu bahasa Arabnya bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang masih murni. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu. Banyak Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Jadi kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Atau kalau dalam ayat yang lain, bilisanin Arabiyyim mubin. Jadi dengan lisan Arab mubinun yang sangat detail, yang sangat jelas. Di dalam ayat yang lain, Qur'anan Arabiyya ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Jadi dalam bahasa Arab yang tidak ada bengkok. Jadi memang bahasa Arab pada waktu itu bahasa yang turun dalam bahasa yang luar biasa. Dan waktu itu memang orang Arab ketika turunnya Al-Quran itu berada pada kondisi sastra yang paling tinggi. Jadi orang Arab yang hidup di zaman Rasul itu banyak yang begini. Ya, ini sekedar ilustrasi, ilustrasi. Jadi melihat suatu kondisi, kejadian, entah apapun itu, orang berkumpul, entah ada bencana, ada apa. Pada waktu itu orang itu bisa langsung membuat syair yang jumlahnya ratusan baris tanpa difikirkan. Nah, kalau kita bisa nggak? Nah, mungkin kalau di Indonesia tuh ada orang yang modelnya berpantun ya. Tapi pantun itu kan pendek kan. Dan yang luar biasa, orang yang hidup pada zaman itu
itu bisa langsung hafal. Yang mendengar juga langsung hafal. Jadi memang kemampuan bahasanya itu sangat-sangat tinggi. Nah kemudian ketika Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab bilisanin Arabiyyim mubin, dengan lisan Arab yang begitu jelas, begitu indah, begitu memukau, sehingga orang Arab yang hidup pada waktu itu bisa memahami apa maksudnya. Juga menimbulkan kesan tertentu di dalam hati. Keindahannya juga bisa langsung diketahui. Di keindahannya itu orang langsung kagum dengan keindahannya. Yang itu tidak mungkin Quran itu buatan manusia. Gitu. Tapi kemudian Islam berkembang, Islam masuk ke mana-mana, dan orang Arab juga mulai berinteraksi dengan banyak orang yang bukan Arab atau orang Ajam. Akhirnya mulai ada akulturasi budaya, ada pertemuan budaya, ada serapan-serapan bahasa, ada struktur bahasa yang dari tempat-tempat yang lain. Akhirnya bahasa Arab ini mulai pada waktu itu di Arab sendiri itu mulai bukan terkotori ya, tapi mulai ada pengaruh dari bahasa-bahasa lain. Sehingga pada abad kedua, jadi para ulama yang hidup pada abad kedua itu sudah merasa bahwa bahasa Arab yang ada pada waktu itu sudah tidak bisa digunakan untuk memahami Al-Quran. Itu bahasa Arab yang ada pada abad kedua. Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i itu hidup di abad kedua. Beliau itu lahir di Hijaz ya. Beliau itu lahir di Makkah, ketika muda sekolah di Madinah kepada Imam Malik, pindah ke Irak, setelah itu pindah ke Mesir. Nah beliau kan betul-betul orang Arab asli kalau beliau. Okay. Nah beliau itu merasa bahwa bahasa Arab itu sudah nggak murni lagi. Akhirnya waktu itu beliau itu untuk bisa betul-betul memahami Al-Quran, beliau itu datang ke pedalaman. Karena untuk mengerti bahasa yang aslinya itu seperti apa gitu. Jadi misalnya kayak begini. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu menyuruh muslimah untuk menggunakan jalabibihinna, untuk menggunakan jilbab. Nah jilbab itu apa? Jilbab itu bukan jilbab versi orang Arab yang hidup pada abad 2, apalagi versi kita, apalagi versi orang Indonesia, bukan. Tapi yang dimaksud jilbab itu harus jilbab yang bagi orang yang hidup pada waktu itu. Nah orang yang hidup pada waktu itu, jilbab itu apa? Pakaian yang seperti apa? Bentuknya seperti apa orang Arab pada waktu itu? Gitu. Nah kalau orang sekarang, kalau orang Indonesia beda, jilbab itu apa kalau orang Indonesia? Jilbab itu kerudung ya. Nah padahal kalau dalam Al-Quran ini tuh bukan jilbab ya. Ini tuh namanya khimar. Jamaknya khumur. Ini kerudung ini ya. Jilbab itu ya berarti kita harus tahu gitu. Jadi akhirnya bahasa Arab itu apalagi begitu ada orang-orang asing mulai berinteraksi, akhirnya bahasa Arab itu menjadi terpengaruh. Sehingga akhirnya para ulama itu juga, wah ini kalau seperti ini bahaya ini. Nanti kita ini nggak bisa memahami Al-Quran dengan bahasa Arab lagi. Maka akhirnya mulailah dibuat kaedah-kaedah bahasa Arab itu. Sebetulnya bahasanya sudah ada, tapi kan kaedahnya belum ditulis. Nah kemudian itu diteliti, setelah diteliti baru ditulis. Ya misalnya kayak orang fisika. Orang fisika itu kan belajar alam sebetulnya. Ya alamnya sudah ada semenjak dulu. Tapi kaedah perilaku alam itu belum ditulis, belum diteliti, belum ditulis. Nah ilmuwan itu kemudian meneliti di laboratorium. Setelah dia dapat hasil ditulis, oh perilaku alam itu seperti ini loh.
Sehingga kita tahu perilakunya. Dengan kita tahu perilakunya, kita itu akhirnya bisa memanfaatkan atau bisa mengantisipasi. Kita belajar tentang bagaimana panas itu, apa itu panas, bagaimana sifat-sifatnya. Akhirnya bisa membuat yang namanya kipas angin, bisa membuat AC, bisa membuat kulkas. Bagaimana perilaku udara itu. Maka akhirnya dari situ orang bisa membuat sayap pesawat, bisa membuat macam-macam dari situ. Paham ya? Jadi gitu. Jadi sebetulnya bendanya itu sudah ada dari zaman dulu. Tapi pengetahuan kita baru ada setelah kita meneliti, dan itu baru ditulis. Ya misalnya kayak ada hukum Newton. Hukum Newton itu hukum tentang benda jatuh ya, tentang gravitasi. Ya zaman dulu, zaman Nabi Adam, kalau kita punya benda dijatuhin ya jatuh. Jatuh ya pasti ke bawah, nggak ada jatuh ke atas itu ya. Tapi mengapa benda itu jatuh? Berapa kecepatannya? Berapa percepatannya? Apa yang berpengaruh? Itu nggak ada yang neliti. Baru diteliti pada zaman Newton. Nah karena dia yang meneliti terhadap hukumnya Allah tadi, nah hukum itu dinamakan dengan nama hukum Newton. Gitu. Jadi bukan dia yang membuat hukum. Yang membuat hukum itu adalah Allah. Cuma dia orang yang pertama mempelajari. Nah bahasa Arab juga begitu. Jadi ketika Al-Quran turun itu dalam bahasa Arab yang sangat mubin, yang sangat fasih. Dan orang-orang Arab ketika Al-Quran turun juga memahami dan menggunakan bahasa Arab dengan sangat fasih. Tapi kaedah bahasa Arab itu belum ditulis. Paham ya? Belum ditulis. Ya kayak kita lah misalnya. Seperti kita, saya misalnya. Saya itu orang Jawa. Saya bisa ngomong Jawa enggak? Insya Allah bisa ya. Saya bisa ngomong Jawa. Kalau ada orang ngomong Jawa, saya bisa memahami enggak? Insya Allah bisa juga. Saya tahu mana bahasa Arab mana bahasa Jawa yang halus, mana bahasa Arab yang setengah kasar, mana bahasa Arab yang bahasa Jawa yang kasar. Kita tahu, saya tahu. Tapi kalau saya ditanya, tahu nggak kaedah tentang bahasa Jawa? Saya nggak tahu. Tapi saya bisa ngomong gitu ya. Nah, orang Arab ketika Al-Quran turun itu begitu. Bahasa Arabnya fasih sekali. Tapi kaedah itu belum ditulis. Nah, seiring perkembangan zaman, akhirnya bahasa itu berubah. Nah, ketika bahasa berubah, kaedahnya belum ditulis, maka ini kan bahaya. Bisa jadi kita nanti ketika nggak bisa memahami Al-Quran atau hadis, atau kita memahami tapi keliru karena kaedahnya kita tidak ngerti. Karena bahasa yang dipakai bagi orang yang hidup setelah itu beda dengan bahasa Arab yang dipakai ketika Al-Quran turun. Paham ya? Maka muncullah kemudian para ulama meneliti ilmu bahasa. Nah dari situ akhirnya muncul banyak cabang ilmu bahasa. Nah ilmu yang paling dasar tentang bahasa Arab namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini ilmu yang paling dasar. Nah ilmu nahwu itu apa? Ilmu nahwu itu ilmu tentang i'rab, tentang untuk mengetahui mana subjek, mana predikat, mana objek, mana sifat, mana yang disifati, mudhof, mudhof ilaih, mubtada, khobar, fi'il, fa'il, dan lain sebagainya. Ilmu nahwu namanya. Nah ini pertama kali diteliti, ditulis pertama kali. Kalau di dalam kitab Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu adalah Abul Aswad Ad-Dauli. Ini orang yang pertama kali meneliti bahasa Arab dan menulis hal itu. Kemudian berikutnya pada zaman Harun Ar-Rasyid itu ada ulama yang ahli bahasa dan dia meneliti tentang itu, namanya Al-Khalil Ibnu Ahmad. Kemudian dari Al-Khalil Ibnu Ahmad ini kemudian diambil dan disempurnakan oleh seorang imam yang terkenal namanya Imam Sibawai. Dan yang menarik adalah
Imam Sibawayh sendiri itu bukan orang Arab. Imam Sibawayh sendiri itu adalah orang Persia. Ya, itu yang mengkaji tentang ilmu nahwu. Dan nahwu ini memang hanya ada di bahasa Arab ya. Di bahasa Arab itu banyak sekali ilmu yang terlibat untuk bisa kita memahami dengan baik itu. Gitu. Unik memang bahasa Arab itu unik ya. Unik dan luar biasa sebetulnya ya, luar biasa. Tapi ya memang sesuatu yang unik itu ilmunya banyak biasanya untuk bisa memahami dengan sangat baik itu. Ini sekedar apa namanya pengetahuan ya. Mungkin jangan tidak harus detail ya, karena memang untuk memahami detail kita butuh belajar yang agak mendalam. Jadi ilmu nahwu sendiri itu mungkin kalau kita pelajari itu 6 tahun ya, itu belum tentu kita paham dengan baik misalnya. Contoh misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya gitu ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa dibaca Alhamdu? Kenapa kok tidak Alhamda? Kenapa kok tidak Alhamdi misalnya gitu. Itu yang dikaji ilmu nahwu. Kenapa dibaca Alhamdu? Karena dia itu isim. Isim yang letaknya di depan, kata benda yang letaknya di depan. Nah, kata benda yang letaknya di depan itu dia posisinya sebagai mubtada istilahnya. Lah mubtada itu dibaca rofa, ada yang namanya i'rabnya itu rofa. Nah, rofa itu tandanya macam-macam. Nah, kalau ini alhamdu dibaca dhammah, tandanya rofa itu dhammah. Maka alhamdu bukan alhamdi. Kenapa dhammah? Karena dia itu isim mufrad. Jadi meskipun tidak ada harokatnya, seperti ini kan tidak ada harokatnya ya, tapi orang itu bisa baca dengan benar gitu. Alhamdu itu mubtada. Kalau dibaca alhamdi itu salah. Kenapa kok alhamdu kok bukan hamdun? Ya karena dia itu adalah mubtada, maka dia itu ma'rifat. Ma'rifat itu harus pakai al. Nah, isim kalau sudah pakai al nggak boleh ada tanwinnya. Jadi bacanya alhamdu, bukan alhamdun, bukan alhamdin, bukan alhamda, bukan alhamdi. Paham ya? Kayak begitu. Lillahi, kenapa kok dibaca lillahi? Nah, lillahi itu adalah khobar. Dia dibaca rofa atau mahalul rofa. Nah, dia itu syibhu jumlah karena terdiri dari jar dan majrur. Ada huruf jar li, maka Allahi ini dibaca majrur, dibaca jar. Tandanya jar pakai kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad. Posisinya dia sebagai khobar, dia itu mahalul rofa, tapi dia dibaca jar kayak gitu. Rabbil alamin. Kenapa kok dibaca Rabbi? Karena Rabbi itu sifat bagi Allah. Lillahi Allah, Rabbi itu sifat. Sifat itu i'rabnya ngikuti yang disifati. Karena lillahi dibaca jar, maka Rabbi dibaca jar. Nah, karena dia dibaca jar, maka tandanya kasroh karena dia isim mufrad. Tapi nggak boleh Rabbin. Kenapa? Karena dia mudhof. Rabbi itu mudhof, alamin mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jar juga. Tandanya jar adalah ya. Kenapa? Karena dia itu jamak mudzakkar salim. Nah, itu namanya ilmu nahwu. Sehingga meskipun nggak ada harokatnya orang bisa baca. Dan itu ilmu yang paling dasar untuk memahami kaidah bahasa Arab. Sehingga memang meskipun saya itu nggak hafal Al-Quran, nggak hafal hadis, tapi mendengar orang bicara itu langsung tahu itu benar, itu salah, itu langsung tahu. Karena ada ilmu nahwu tadi dibuat kaidah. Nah, itu oleh seorang imam yang namanya Imam Sibawayh. Nah, di zaman sahabat ilmu seperti ini itu tidak ada. Tapi para sahabat itu menggunakannya
dengan benar gitu loh. Nggak ada ilmunya tapi menggunakan dengan benar. Tapi bagi orang yang hidup setelahnya ketika bahasa, makanya kalau orang Arab zaman sekarang kalau ngomong itu udah nggak pakai kayak gitu, pokoknya biar nggak salah belakangnya dimatiin aja ya. Nah tapi kan Al-Quran kan nggak bisa begitu. Al-Quran kan nggak boleh dimatiin kayak begitu, nggak boleh disukun semuanya kan. Gitu. Nah, itu namanya ilmu nahwu. Nggak ada di zaman Nabi. Itu baru terkenal di zamannya Imam Sibawayh, dan beliau dikatakan sebagai peletak pertama dari yang namanya ilmu nahwu. Dengan beliau nulis kitab yang sangat terkenal. Kemudian terus berkembang bagaimana pengajaran bahasa Arab itu. Nah, mungkin nanti ada suatu zaman di dalam era Islam itu, kemudian ada yang dinamakan dengan semuanya itu dinazamkan, disyairkan. Nah, maka ada seorang ulama yang sangat terkenal, yang ahli bahasa, nulis sebuah kitab, dan kitab ini paling banyak dihafalkan. Tentu selain Al-Quran ya, selain Al-Quran, selain Al-Hadis. Namanya itu kitab Alfiyah. Nah, Alfiyah ini ada banyak juga sebetulnya. Nah, yang paling terkenal itu Alfiyah Ibnu Malik. Itu ada dalam bentuk syair, dalam bentuk bait, dalam bentuk nazam. Jumlah nazamnya itu ada 1002. Makanya dinamakan dengan Alfiyah, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, yang nulis siapa kitab ini? Yang nulis itu adalah Syekh Ibnu Malik. Orang mana beliau? Beliau itu adalah orang Spanyol, ya, Al-Andalusia gitu. Nah, itu namanya Alfiyah Ibnu Malik itu. Itu tentang bahasa Arab, tentang kaidah bahasa Arab, tapi ditulis dalam bentuk nazam itu. Itu kalau di pesan-pesantren banyak dihafalkan itu. Jadi selain Al-Qur'an yang juga paling banyak dihafal itu Alfiyah Ibnu Malik ini. Ya seperti ya nazam, seperti apa namanya? Seperti kita kalau habis sholat baca apa namanya? Asmaul Husna kan dinazamkan. Biar apa? Biar mudah. Tapi kan itu nggak ada di zaman Nabi. Memang tidak ada di zaman Nabi. Itu ada karena pertimbangan untuk memudahkan. Biar kita tuh mudah dalam menghafal, mudah dalam mengingat itu. Memang nggak ada di zaman Nabi dalam bentuk yang seperti itu. Maka nanti ada Alfiyah Ibnu Malik yang dinazamkan itu ada 1002. Nah saya dulu pernah hafal, tapi karena udah nggak fokus nekuni itu ya tinggal yang hafal tinggal hanya bagian tertentu aja seperti qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa aliyil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdin mujazi wa tabsutul bazala bi wa'din munjazi dan seterusnya. Total ada 1002 bait itu ya. Jadi kaidah itu ditulis dalam bentuk syair. Dan ini biasa itu kayak begitu itu. Nah, ini enggak ada di zaman Nabi. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita biar memahami Al-Qur'an dengan benar gitu. Nah, ini ilmu yang paling dasar. Ini baru ilmu yang paling dasar. Makanya kalau ilmu nahwu aja enggak tahu, kita enggak akan tahu posisi. Karena dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan saya makan nasi. Saya itu adalah subjek, makan itu predikat, nasi itu objek. Ini strukturnya selalu SPO, subjek, predikat, objek. Nah kalau dalam bahasa Arab gimana? Bahasa Arab itu boleh dibalik-balik. Boleh subjek, predikat, objek. Boleh objek, predikat, subjek. Boleh predikat, objek, subjek itu boleh. Nah, terus yang membedakan apa? Kalau kita keliru gimana? Ya nahwu tadi itu. Jadi harokat itu menentukan dia itu pelaku atau objek, itu ilmu nahwu. Jadi kalau kita nggak ngerti ilmu nahwu, kita bisa keliru memahami. Ini subjek atau objek ini. Ini yang dimakan atau yang memakan. Nah itu ilmu nahwu namanya. Ya makanya kalau zaman sekarang kalau ilmu nahwu aja kita tidak tahu, itu tidak mungkin kita tuh bisa memahami Al-Qur'an.
Itu baru ilmu nahu. Itu kita belum bicara tentang sorof. Kalau sorof itu pecahan kata. Ya. Jadi misalnya kayak begini, kayak di Indonesia juga ada kata pecahan ya, tapi sedikit jumlahnya. Contoh kayak makan. Saya makan. Makan itu bisa pecah jadi berapa? Makan. Terus makanan. Makanan itu sesuatu yang dimakan. Terus ada lagi apa? Pemakan. Pemakan itu orang yang memakan. Terus ada dimakan. Dimakan itu sesuatu yang dimakan. Ada termakan. Termakan itu sesuatu yang dimakan tanpa sengaja. Terus apa lagi? Cuma sedikit kan dari kata makan. Dari kata makan itu pecah, mengalami tasrif, mengalami insyikok, tapi cuma sedikit. Dalam bahasa Arab, kata makan, misalnya makan itu akala, itu bisa pecah lebih dari 1000 kata. Dan masing-masing pecahan tadi itu punya makna sendiri. Nah, itu yang dipelajari dalam yang namanya ilmu sorof. Kalau sudah makan, kalau orang satu namanya itu akala. Kalau sedang makan itu namanya yakulu, laki-laki. Kalau yang makan 2 orang itu akala. Kalau yang makan banyak orang itu akalu. Kalau yang makan itu wanita akalat. Yang makan 2 wanita akalata. Yang makan banyak wanita akalna. Termakan dan lain sebagainya, makanan banyak, jadi itu ada ribuan dan masing-masing punya makna. Paham ya? Dan ini nggak bisa diterjemahkan. Jadi nggak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan ya jadinya sama. Makanya memang bahasa itu semakin indah kalau diterjemahkan itu jadi semakin kacau. Wah, saya udah paham Al-Quran loh, Pak. Jangan bisa bahasa Arab? Enggak. Loh, jangan paham dari mana? Dari terjemah. Oh, berarti jangan bukan paham Al-Quran. Jangan itu baru paham terjemah Al-Quran. Jadi paham Al-Quran dengan paham terjemah Al-Quran itu beda. Paham gak? Ada orang yang mengatakan itu, kita tuh harus memahami apa-apa langsung dari Al-Quran. Jangan bisa bahasa Arab nggak bisa. Nah, terus jangan memahami dari mana? Dari terjemah. Nah, terjemah itu kan udah versi penerjemah. Dan kadang-kadang orang terjemahkan itu juga beda-beda sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Apalagi kalau kitab-kitab begitu, Jadi kadang-kadang itu banyak penerjemah yang sebetulnya itu nggak paham kitab itu. Dia bisa bahasa Arab tapi dia nggak paham kitab itu. Akhirnya banyak kata-kata yang diterjemahkan dengan keliru kadang-kadang itu. Makanya memang kita kalau membaca kitab perlu dalam bahasa Arabnya. Dan memang bahasa Arab itu semakin tinggi sastranya, apalagi substansinya, semakin susah untuk diterjemahkan itu ya. Ini misalnya kitabnya Syekh Ibnu Khaldun. Ini menurut saya bahasa Arabnya itu sangat sulit bagi saya ya. Karena bahasa Arabnya beliau sangat tinggi. Itu namanya ilmu nahwu. Itu ada nahwu, ada yang namanya sorof. Dan di zaman Rasul itu nggak ada. Tapi para sahabat dan Rasulullah menggunakan dengan luar biasa. Gitu. Paham ya? Jadi memang ilmu itu berkembang dan nggak ada di zaman Rasul. Lah kalau kita katakan nahwu itu bid'ah karena nggak ada di zaman Rasul, ya nahwu itu termasuk yang bid'ah karena nggak ada di zaman Rasul. Ada rafa, ada nasab, ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih, ada sifat, ada mausuf, naat, man'ut, mudhaf ilaih dan lain sebagainya. Itu juga bid'ah juga jadinya gitu. Tapi kan nggak gitu caranya kita itu memahami. Paham ya? Nah, itu kita baru bicara tentang dari bahasanya. Makanya misalnya memang bahasa Arab itu agak unik ya.
Jadi kalau kita itu baca Arab begini, pas kita tuh kesulitan ini katanya maksud maknanya apa? Ini kalau maknanya, kalau kita bicara makna, kita kan pakai kamus kan, betul gak? Pakai kamus. Tapi beda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, kalau kita kesulitan, kita lihat kamus langsung ketemu. Kalau bahasa Arab itu tidak. Berarti untuk melihat kamus, kita itu tahu kata dasarnya. Ya itu kita perlu paham ilmu shorof untuk bisa menggunakan kamus. Misalnya ada kata-kata yattaqun. Yattaqun itu dicari di kamus itu nggak bakalan ketemu itu. Berarti kita harus tahu kata dasarnya. Itu yang namanya fi'il madhi. Nah baru kita cari fi'il madhinya yattaqun itu apa? Oh, baru ketemu. Oh ini tuh maknanya yattaqun itu gitu. Paham gak? Nah itu baru dari sisi itu. Belum kita bicara tentang makna. Makna itu ada makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakiki itu ada makna hakiki lughawi, ada makna hakiki syar'i, ada makna hakiki urfi. Sehingga makanya memang nggak mudah gitu. Butuh ilmu untuk bisa memahami dengan itu, dengan baik dan itu. Paham gak? Maksud saya apa? Saya tidak kemudian menyuruh jenengan harus paham semuanya, tapi paling tidak minimal kita itu tahu itu dan kita bisa mengapresiasi ilmu gitu loh, okay? Ya, dan tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah meremehkan orang, karena ketika ada orang diam, belum tentu itu orang nggak ngerti. Bisa jadi dia orang yang sangat alim, tapi dia diam karena mungkin ya dia nggak perlu untuk bicara hal itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ilmu itu berkembang setiap zaman dan setiap zaman itu punya apa namanya punya problem sendiri-sendiri. Di zaman Imam Bukhari itu problemnya adalah misalnya meneliti hadis. Tapi setelah hadis-hadis itu dibukukan, maka problem hadis itu sudah selesai sebetulnya. Ada muncul masalah yang lain. Nah saat ini kita tuh punya masalah sendiri sebetulnya, yang beda dengan yang dialami oleh zaman-zaman sebelumnya. Ya insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Apa sih sebetulnya problem serius yang kita hadapi saat ini sehingga kita perlu untuk bekerja dan berusaha untuk menyelesaikan hal itu. Jadi akhirnya kita itu tidak hanya stuck di satu masalah gitu ya, tapi berkembang terus. Ini butuh pengetahuan tentang ilmu di sini. Makanya ilmu itu terus berkembang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi perkembangan zaman dan seterusnya. Karena tadi sudah syuruk ya, mungkin ada dua pertanyaan barangkali kalau ada. Nggih, monggo 1 2 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pengen tahu zaman Rasulullah itu kan belum disusun Quran ya. Bagaimana sih Quran itu disusun? Karena yang sepemahaman saya itu sepertinya ketika malaikat menurunkan ayat-ayat ke Rasulullah itu tidak langsung Al-Baqarah sablek Al-Baqarah satu surat enggak. Nah, kayaknya dinjah-njah gitu, Tat. Cuman yang ngurutin itu bagaimana? Terus caranya seperti apa? Nah, itu yang sampai sekarang saya nanya-nanya kok belum ada yang apa saya puas, Tat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan masalah jilbab itu adalah sebagai penutup kepala. Okay. Yang mau saya tanyakan, kan ada ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu adalah tidak wajib. Pertanyaan saya, apakah dari 4 mazhab itu ada yang mengatakan bahwa atau mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib? Itu pertanyaan pertama.
Yang kedua, di Indonesia itu sebagian besar adalah mazhab Syafi'i. Lantas jilbabnya yang dipakai oleh rata-rata itu kadang-kadang tidak, istilahnya penutup kepala, cuma kayak seperti selendang segala itu. Apakah memang Imam Syafi'i memberi toleransi seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi atau cukup dua? Cukup dua enggak ada yang mungkin nanti bisa disambung lagi. Yang pertanyaan pertama itu sebetulnya kita sudah bahas di 2 pertemuan sebelumnya, Tapi mungkin panjenengan tidak sempat rawuh. Mungkin nanti bisa dilihat, ada rekaman YouTube-nya, bisa dilihat lagi. Tapi prinsipnya begini, memang Al-Quran itu turun sesuai dengan situasi dan kondisi munajaman. Jadi turunnya itu bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah ketika ayat itu turun, kemudian Rasulullah mengatakan, oh ini turun, oh ini itu masuk surat ini kesekian, sambungannya dengan ini. Jadi akhirnya, jadi urutan ayat itu tauqifi dari Allah, disampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya turun ayat, katakan aja misalnya apa, surat apa gitu ya, ayat berapa, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ya terutama kepada Zaid bin Sabit sebagai penulis Al-Quran itu. Beliau katakan, ini tuh surat ini setelah ayat ini, tulisnya begitu. Makanya urutan Al-Quran itu tauqifi. Jadi itu sudah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita dengan sengaja kemudian Al-Quran itu dibaca secara acak, bacanya itu acak, terserah saya baca dari ayat 2 baru ayat 1 ayat 3 itu nggak boleh. Kalau kita niat begitu haram. Karena karena urutan Al-Quran itu tauqifi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Dan kemudian Rasulullah mempraktekkan sendiri. Rasulullah kan sholat membaca Al-Quran. Ya, ketika Rasulullah membaca itu 1 rukuk. Nah 1 rukuk, 1 ain itu biasanya. Nah itu kadang-kadang turun di berbagai situasi, tapi sudah dibaca Rasul secara urut, sehingga urutannya sudah jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau urutan ayat itu tauqifi. Nah kalau urutan surat, lah ini yang kemudian ijma' sahabat. Kalau urutan surat, kenapa Al-Fatihah kok ditaruh paling awal? Itu ijma' sahabat. Ya terutama di penulis Al-Quran yaitu Zaid bin Sabit. Jadi ketika beliau diberi tanggung jawab untuk menulis Mushaf Utsmani, nah beliau itu menulis dengan urutan sebagaimana yang kita kenal saat ini, itu ijma' sahabat. Berarti Rasulullah sendiri yang Nggih, betul. Nggih, betul. Kemudian yang kedua tentang jilbab itu. Jadi jilbab, apa itu jilbab? Jadi kalau kita memahami jilbab yang ada pada, jadi jilbab itu berarti jilbab yang ada pada zaman Rasul, bukan jilbab yang ada pada zaman sekarang. Nah sekarang lebih enak. Ada seorang ulama yang kemudian beliau itu melakukan penelitian betul tentang bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Itu yang kemudian beliau himpun dalam kitab yang namanya Lisanul Arab, Ibnu Manzur ya. Wah itu penelitiannya itu luar biasa, butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa nulis kitab sekelas Lisanul Arab itu. Nah di sana itu jadi istilah-istilah yang digunakan oleh orang Arab ketika Al-Quran turun itu seperti apa? Itu ada di situ di Lisanul Arab, kitab Lisanul Arab itu. Nah itu penting bagi kita itu untuk punya kitab Lisanul Arab itu ya. Nah di sana itu dijelasin misalnya apa yang dinamakan dengan jilbab, apa yang dinamakan dengan kerudung ya. Jadi apa itu jilbab? Ternyata jilbab itu sebetulnya adalah pakaian yang memanjang dari leher sampai ujung kaki yang lebar. Itu namanya jilbab. Nah kalau orang Indonesia itu sering menyebutnya dengan nama gamis. Nah jilbab itu gamis itu sebetulnya. Jilbab, jadi jilbab di zaman Rasul, kalau zaman sekarang itu setara dengan gamis. Itu jilbab. Paham ya? Nah kalau ini namanya itu khimar, jamaknya khumur.
Nah, dan Allah memerintahkan kita itu untuk mengulurkan jilbab kita, mengulurkan khimar kita sampai juyubihin dan sampai jaib. Jaib itu apa? Jaib itu saku. Nah, di zaman Rasul, saku itu ditaruh di mana? Itu perlu tahu berarti. Sehingga kita tuh tahu kira-kira panjangnya kerudung itu harus berapa gitu. Paham nggih? Makanya butuh penelitian. Jadi memang untuk memahami Al-Quran butuh penelitian. Gak cukup hanya dengan baca langsung bisa paham, itu gak bisa kayak gitu. Karena Al-Quran turun itu berarti terkait dengan orang Arab yang hidup pada waktu itu, kebiasaan orang pada waktu itu bagaimana. Paham ya? Kira-kira begitu. Nah, Imam Syafi'i, jadi wajibnya menutup aurat itu muttafaq alaih, ya, disepakati oleh para ulama. Itu sesuatu yang qat'i sebetulnya. Nah, tapi memang di era sekarang itu ada karena pengaruh dari budaya barat dan lain sebagainya, sehingga ada yang mencoba memahami Quran dengan cara maqasidus syariah gitu. Yang penting kan substansinya gitu. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan jilbab itu tidak wajib. Yang penting substansi pakaian itu, yang penting sopan. Nah, tapi sebetulnya kesimpulan itu muncul dari mana sebetulnya? Nah, itu sebetulnya tidak ada landasannya. Itu sebetulnya murni karena nama akal aja sebetulnya. Jadi menutup aurat itu sebetulnya memang wajib di kalangan para ulama. Dan aurat itu batasnya jelas. Kalau laki-laki itu antara pusar sampai lutut, kalau wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kemudian yang di sini itu namanya niqab. Ini niqab. Nah, menurut mazhab Syafi'i, makanya di sini kita perlu. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana Imam Syafi'i, itu yang perlu kita punya kitabnya itu kitab Al-Um. Dan kalau bagaimana Imam Syafi'i itu berpikir, itu ditulis dalam suatu kitab yang namanya kitab Ar-Risalah. Makanya kalau kita mengaku mazhab Syafi'i harusnya punya kitab itu, Al-Um sama Ar-Risalah, minimal itulah. Nah, menurut Imam Syafi'i, wanita menggunakan niqab itu hukumnya wajib. Nanti bisa dicek di dalam kitab Al-Um. Jadi justru menurut Imam Syafi'i itu niqab itu wajib. Ya, kalau selain Imam Syafi'i mengatakan niqab itu sunnah. Sunnah itu artinya dilakukan dapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu. Nah, makanya kalau ada pakai kerudung yang cuma saunjrit gitu, itu yang diikuti siapa? Ya saya tidak tahu. Ya jangan tanya saya, itu butuh penelitian, itu diawali dari siapa itu gitu. Memang butuh penelitian untuk bisa. Makanya kayak ini kitabnya Imam Ibnu Khaldun. Ini itu kitab pengantar. Ini kitabnya berapa jilid gitu. Nah, ini pengantar, namanya kitab Al-Muqaddimah. Nah, ini tuh ini dianggap sebagai kitab sejarah pertama di dunia ini. Ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang judulnya The Introduction of History. Itu kitab ini. Jadi kitab sejarah pertama di dunia itu kitab ini, Ibnu Khaldun yang nulis. Bagaimana meneliti sejarah itu seperti apa, itu Imam Ibnu Khaldun. Sebelum di Eropa itu berkembang ilmu sosiologi, ilmu antropologi ya. Yang pertama kali itu Imam Ibnu Khaldun ini. Beliau tidak bicara nahwu. Beliau tidak bicara tafsir, tapi beliau mempelajari bagaimana perkembangan nahwu, bagaimana perkembangan tafsir dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu filosofi kenapa sampai ilmu itu muncul, kenapa, bagaimana, perkembangannya bagaimana, oleh siapa, kenapa begitu, era apa gitu. Itu ada di dalam kitab ini. Oke, barangkali itu guys yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga ada manfaat. Oh ya, ada satu lagi kayaknya guys. Tadi apa itu? Udah semuanya guys. Udah semuanya guys. Udah dua pertanyaan tadi guys. Berarti alhamdulillah udah semuanya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.